Selamat datang kembali di channel ABG. Saya Ferry dan hari ini kita memiliki pengalaman yang sangat spesial. Pada Sabtu 14 Juni 2025, saya berkesempatan untuk bergabung dengan Urban Republic di Living World Pekanbaru. Kami akan dibawa ke Asia Heritage untuk mendapatkan pengetahuan tentang tips dan trik menjadi seorang konten kreator yang handal, terutama dengan menggunakan produk-produk DJI yang keren. Bersama dengan M. Nur Hafiz, seorang konten kreator yang berpengalaman, kita akan belajar bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam membuat konten yang menarik dan berkualitas. Jadi jangan lewatkan tayangan berikut ini. Mari kita saksikan. Untuk konten kreator pemula, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama itu temukan persona branding, kemudian kedua konsisten. Semua abang, kakak, bapak, ibu, teman-teman semua, kali ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Hafiz. Saya ini biasanya dikenal sebagai konten kreator, videografer, dan drone pilot. Saya sudah berkecimpung di dunia ini udah 4-5 tahun ke belakang gitu. Mas boleh di next saja. Oke, jadi saya sebenarnya domisilinya itu ada di Dumai, cuman saya memang sering bolak-balik Dumai Pekanbaru, Dumai Pekanbaru gitu. Saya menjadi konten kreator sebenarnya itu secara tidak sengaja. Jadi saya kilas balik sedikit ya. Asal muasal saya menjadi konten kreator itu awalnya saya hanyalah seorang sales provider, seperti artikel yang pernah diterbitkan oleh wartawan. Jadi saya hanyalah sales provider yang memang hobi video dan segala macam, saya mempelajarinya. Kebetulan pada tahun 2020, kalau teman-teman ingat, di zaman COVID, itu ada fenomena di mana filter Instagram itu viral. Jadi saya melihat fenomena tersebut, saya pelajari cara membuat filter Instagram, saya pelajari gimana cara buatnya, cara memviralkannya, apa-apa saja yang bisa dibilang yang membuat netizen tertarik. Dan alhamdulillah tiap minggu, tiap bulan follower saya bertambah. Jadi menjadi content creator itu bukan hanya soal konten apa yang kita buat, tapi kita juga bisa memberikan apa yang pasar inginkan atau netizen inginkan. Dan satu lagi yang paling penting itu adalah batu loncatan. Saya awal membuat filter juga tidak serta-merta langsung viral. Saya lumayan lah, sekitar 5-6 bulan baru bisa menyentuh follower sampai 20.000, 30.000, hingga sekarang di 100.000 sekian. Ya walaupun lah per tahun ini Instagram menghilangkan fitur filter Instagram, walaupun di TikTok masih ada, tapi di Instagram sudah tidak ada. Jadi saya beralih full time-nya itu di content creator, di videographer gitu. Boleh di next mas? Oke, sesuai dengan tema kita hari ini ya. Mas boleh halaman pertama tadi? Iya. Halaman pertama. Oke, sesuai tema yang diberikan oleh Urban Republic, kita hari ini saya memberi sharing gitu ya, memberikan pengalaman saya sesuai tema, yaitu mastering reels and short smart short from Video Tactics yang ada di Instagram, TikTok, Facebook Reels dan YouTube Short. Boleh mas? Lagi? Ya. Jadi di sini saya mungkin sharing ya kepada teman-teman semua, mungkin abang-abang, kakak-kakak semua mungkin udah berpengalaman di bidang masing-masing. Seperti saya lihat ada yang udah memang videographer, ada yang memang drone pilot, ada yang memang fotografer wedding dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa yang belum dapat nih formulanya, gimana caranya viral atau apa sih manfaatnya menjadi content creator atau influencer gitu.
Jadi dengan video pendek, karena orang sekarang ya pada nonton video itu di handphone, jadi pada suka itu nonton videonya yang pendek. Efektivitas menjadi influencer atau content creator di era digital itu yang paling pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua itu mendapatkan koneksi dan relasi. Termasuk seperti saya hari ini, saya menjadi narasumber di acara Urban Republic, itu juga termasuk mendapat koneksi dan relasi. Yang ketiga itu jam kerja yang fleksibel. Kita memang jam kerjanya fleksibel, dari pagi, mau siang, mau sore, mau malam, terserah. Yang penting kita ada produksi konten, yang penting kita ada membuat sesuatu apa yang kita ingin publish gitu. Kemudian sambil menjalankan hobi. Ya, menjadi content creator itu memang sambil menjalankan hobi. Seperti saya lihat ada ibu-ibu yang suka wisata, suka jalan-jalan, atau suka masak-masak gitu. Dengan masak, dengan jalan, itu bisa dikontenkan. Kemudian dengan bapak-bapak yang mungkin memang suka mancing, suka mungkin otomotif atau RC atau mungkin drone pilot, itu juga bisa dikontenkan seperti behind the scene ataupun mungkin video dari hasil drone-nya itu tersebut bisa dikontenkan karena kita sambil menjalankan hobi sambil juga konten gitu. Kemudian kerjasama dengan brand seperti yang di awal tadi dan menambah income fee. Ya tak dapat dihiraukan lah ya teman-teman, mungkin udah pada tahu kalau fee dari konten kreator itu mungkin bisa melebihi UMK atau UMR Riau. Tapi kembali balik lagi kepada si konten kreator tersebut, dia punya value apa, dia bisa memberikan apa gitu. Jadi fee yang didapatkan juga sepadan dengan apa yang dia berikan. Boleh next mas? Oke. Video pendek itu kebanyakan memang ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan di YouTube Short. Next mas. Kenapa konten pendek itu lebih efektif daripada video YouTube yang panjang ya sebenarnya? Memang video YouTube panjang itu hasil monetisnya sangat menggiurkan. Tapi di sini kita mencari quantity dari follower, dari viral, dan dikenal lebih banyak orang dari konten video pendek. Kenapa? Karena waktu tonton video pendek itu efeknya cepat. Orang sekali scroll itu cuma nonton sekitar 8 detik. Kalau dia tertarik, dia bakal nonton sampai akhir. Tapi kalau dia nggak tertarik, ya mungkin dia bakal scroll lagi, mencari konten lagi gitu. Kemudian kenapa konten video pendek itu lebih menarik? Karena langsung ke inti pesan. Mungkin bapak, ibu, abang-abang semua pernah lihat video yang kayak contohnya ringkas dari alur film gitu. Jadi film itu panjang 1 jam, tapi dengan satu konten kreator ini dia bisa ngeringkas jadi 1 menit. Kita jadi tahu, film dari Squid Game itu menceritakan tentang ini mati, ini kemudian ini gitu. Dengan konten yang singkat kita langsung dapat ke inti pesannya gitu. Kemudian disesuaikan untuk pengguna mobile. Jadi dengan video portrait itu meningkatkan jumlah viewers karena orang lebih banyak nonton dari handphone saat lagi nyantai, saat lagi di jalan, saat lagi termenung mungkin pada nonton di handphone dan menonton video singkat. Kemudian itu cocok untuk dikonsumsi sehari-hari. Ya seperti yang saya bilang tadi, seperti waktu lagi nunggu anak pulang sekolah mungkin, atau lagi nunggu keluarga, atau lagi makan, atau lagi di jalan dan lain sebagainya. Karena konten-konten seperti itu yang sering dikonsumsi sehari-hari dan mempunyai interaksi lebih tinggi. Karena tak dapat dipungkiri algoritma dari media sosial ini sangat-sangat canggih. Seperti bapak, ibu, abang-abang semua sadari, kalau kita hobi tentang fotografi, maka FYP kita itu keseringan muncul tentang fotografi. Seperti ibu-ibu suka jalan-jalan, suka wisata, FYP dari TikTok, dari Instagram pasti tentang jalan-jalan, masak-masak dan lain sebagainya. Dan kemudian produksinya cepat dan hemat. Produksinya cepat dan hemat karena kita dengan bermodalkan sebuah handphone dan internet, kita bisa produksi sebuah video secara cepat dan hemat. Kita bisa edit langsung dari handphone, kita bisa langsung post dari handphone, kita bisa interaksi langsung dengan netizen dari handphone. Kemudian dukungan platform dan algoritma FYP seperti saya bilang tadi, kita jangan takut menjadi kreator kecil karena kita kalau menemukan formulanya, kita bisa nemukan orang-orang, teman-teman komunitas yang sama hobinya dengan kita, yang suka dengan konten apa yang kita buat gitu. Jadi kita tetap konten saja terus dengan konsisten, maka kita bakal nemu nih pasarnya tersendiri. Boleh next mas? Oke, how to be a content creator. Jadi saya sudah merincikan apa-apa aja nih yang diperlukan kalau menjadi content creator. Yang paling utama dan paling pertama itu adalah personal branding. Bapak, abang, ibu semua mau dikenal sebagai siapa?
Persona branding itu paling penting. Seperti abang-abang fotografer misalnya. Saya mau dikenal sebagai fotografer. Fotografer yang apa? Lebih rinci lagi. Fotografer wedding, fotografer corporate, fotografer graduation, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sebagai fotografer tersebut, apa yang bisa dikontenkan? Seperti yang kita bisa lihat sendiri ya, di FYP itu banyak behind the scene, banyak momen kocak atau momen-momen tak terduga, seperti lagi motret, ada ibu-ibu lewat, langsung potretnya gagal, itu konten. Tapi secara nggak langsung itu juga marketing buat kita. Kita jadi dikenal fotografer. Oh, tahu nih fotografer Pekanbaru si ini gitu. Jadi persona branding itu penting. Kita sebelum konten kita harus punya apa yang mau kita berikan, apa yang kita mau dikenal sebagai apa gitu. Seperti ibu-ibu misalnya. Saya mau dikenal sebagai ibu-ibu yang bisa masak masakan Minang, masak masakan Melayu. Ya udah, kita konten tentang masakan Melayu, masakan Minang, dan ibu bakal dikenal misalnya Uni apa gitu, Uni Sari. Uni Sari itu adalah ibu-ibu yang suka masak masakan Minang. Itu persona branding, dikenal sebagai apa. Kemudian tentukan niche, minat, dan tujuan konten. Ini saling berhubungan dengan persona branding tadi. Niche, tujuan konten itu kita mau sebagai apa? Kita mau mengkontenkan itu orang menonton kita, apa yang dia dapatkan dari konten kita. Seperti saya sebutkan di awal tadi, fotografer dapat momen kocak, ya itu mungkin hiburan bagi mereka, entertain, hal yang tidak lumrah. Mereka mungkin nggak pernah lihat secara langsung, tapi karena dari konten tersebut mereka jadi tertarik, oh ternyata ada ya yang kayak gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang balik lagi seperti ibu-ibu tadi, konten masak. Ya, niche-nya itu adalah tujuan konten. Dia sharing resep-resep masakan dari orang tuanya, atau masakan yang dia sering buat, yang enak. Dan itu bakal menarik komunitas, menarik netizen dan marketnya tersendiri. Kemudian siapkan mental dan skill komunikasi. Dan kalau untuk mengonten ini, mental saya bisa bilang utama ya, karena kita diharuskan untuk konsisten. Karena kalau kita misalnya hari ini konten tentang wisata, besoknya kita konten tentang apa hal yang tidak berhubungan, itu maka niche-nya persona brandingnya bakal nggak kena, bakal aur-auran, dan FYP-nya bakal view-nya ada yang banyak, ada yang enggak gitu. Dan skill komunikasi juga, karena juga diperlukan untuk kebanyakan video pendek itu ada di voice over. Karena mungkin kalau kita secara langsung video kayak gini, mungkin kita gagok ya, mungkin kita kaku gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi kita patenkan lagi itu di voice over. Jadi kita videokan kayak gini segala macam, nanti pas post production untuk pas pengeditan, kita isi dengan voice over dengan kata-kata, dan balik lagi itu di penulisan. Kemudian peralatan membuat konten. Ya, saya rasa peralatan membuat konten mungkin Bapak Ibu Abang teman semua udah pada tahu ya, yang paling utama itu handphone. Karena di situ kita merekam, di situ kita juga mengupload. Dan akan lebih baik lagi kalau kita lebih lengkap seperti yang Ibu pakai ini, tripod, atau seperti gimbal yang dijelaskan Mas tadi. Kemudian mungkin ada drone, yaitu peralatan konten, dan mungkin mikrofon. Itu juga penting untuk di konten. Cuman kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting kita punya handphone, punya alat utama untuk membuat konten tersebut. Baru kemudian setelahnya itu nyicil. Kemudian ide dan konsep konten. Kita mau bikin konten itu tentu kita harus memikirkan ide. Seperti hari ini, kita mulai dari tadi di Urban Republic Living World, kemudian jalan di bus, kemudian jalan sampai di Asia Heritage. Ide konten kita itu sebenarnya hari ini udah bisa kita bikin konten vlog atau a day in my life. Atau mungkin sharing gitu, hari ini kita ngapain ya. Oh, pertama kita ke Urban Republic, kemudian di bus kita nyanyi-nyanyi lagu Minang, kemudian nyampe di Asia Heritage kita perjalanannya jauh tapi mengasihkan, kemudian kita sampai tempat ini sebenarnya udah ide konten gitu. Kemudian belajar dasar algoritma dan adjustment. Ya, saya rasa ini belajar dasar ini ya, balik lagi kita harus tahu konten, ide, tema apa yang sedang viral. Seperti mungkin yang bakal mendatang ya di akhir Juni ini, contohnya mungkin ada yang tahu Squid Game. Squid Game itu bakal viral, dan itu adalah salah satu ide konten yang bisa kita paksakan terus. Ide konten apa yang bisa kita buat di persona branding kita. Contoh ya, seperti tadi kita buat seperti fotografer. Ide konten fotografer mungkin di akhir Juni karena lagi viralnya tentang Squid Game, ya mungkin dia mengadakan sesi foto dengan orang-orang berpakaian seperti Squid Game. Lalu dimasukkanlah ide konten yang memang originalitas dari kita, seperti mungkin Squid Game, tapi Squid Game-nya ini, karakter Squid Game-nya pada joget misalnya, atau pada ngapain gitu. Itu yang sebenarnya yang disukai oleh netizen, sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak biasa, yang baru buat mereka. Gitu, boleh Mas?
Oke, mungkin saya rincikan lagi ya. Untuk membuat konten itu sebenarnya ada 4 step yang mendasar. Yang pertama itu adalah tentukan audiens dan topik. Seperti tadi, contoh paling gampang, ibu-ibu dalam hal memasak, audiensnya adalah ibu-ibu atau ibu rumah tangga yang baru mau mencoba masak, nggak tahu resep apa-apa, itu adalah sebuah audiens. Dan topiknya apa? Topiknya resep masakan Minang, seperti itu. Kemudian, kenapa kamu buat konten itu, untuk siapa? Tujuannya itu bisa berupa edukasi, bisa berupa hiburan, promosi, atau review, seperti review produk. Balik lagi, contoh ibu-ibu yang paling gampang sebenarnya saya contohkan ibu-ibu terus, karena review misalnya, review teflon, review hand blender, review apa segala macam, itu banyak konten untuk ibu-ibu sebenarnya. Kemudian pahami siapa audiensmu, umur, minat, masalah yang mereka hadapi. Umur kita harus tahu, netizen kita ini di kisaran umur berapa, dari umur 18 ke 25 kah, atau mungkin masih anak-anak sekolah, atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang usia udah 30-an ke atas. Dan masalah apa yang mereka hadapi. Kalau kita mendapatkan ide dan kita bisa mengasih solusi dari masalah yang mereka hadapi, itu bakal disukai, bakal di-follow, dan bakal di-share ke teman-teman dia yang mempunyai masalah yang sama. Kemudian, kalau kita bingung kita mau kasih ide apa, konten apa, kita bisa gunakan AI. Sekarang ada ChatGPT, Gemini, ada DeepSeek, dan lain sebagainya. Kita tinggal perkenalkan diri kita. Misal, saya Hafiz, adalah konten kreator yang berkecimpung di videografer dan drone pilot. Saya bingung mau buat konten apa, coba berikan 10 saran konten. Maka ChatGPT itu bakal ngeluarin semua ide konten. Dan itu Bapak Ibu bisa eksploitasi semua AI itu. AI nggak sepenuhnya buruk, kita bisa eksploitasi itu, bisa kita adaptasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini seperti contoh, tujuan kita memberi informasi tempat wisata. Mungkin dari keseluruhan orang Pekanbaru banyak yang belum tahu atau banyak belum pernah ke Asia Heritage, termasuk saya. Nah, tujuan dari konten adalah memberi informasi tempat wisata. Di Asia Heritage ada apa aja? Ada kolam renang, ada seluncuran yang pelangi itu, ada bentengnya dan selain sebagainya. Itu adalah sebuah konten, yaitu adalah konten mereview tempat wisata. Audiens yang bakal kita tempuh itu adalah di umur 18 sampai 24 tahun yang aktif di Instagram dan TikTok. Begitu. Kemudian contoh idenya itu adalah first experience at Asia Heritage. Itu adalah sebuah konten. Begitu. Boleh? Nah, kalau kita udah dapat nih ide konten, kita mau bikin apa, baru kita lanjut di tulis skrip. Mungkin kalau yang bingung tulis skrip dan lain sebagainya, itu kita tinggal dipikirkan aja, nanti di video itu kita ngapain ya. Oh, pas masuk ke Asia Heritage tadi kita ngambil STEM. Kemudian tadi kita di Asia Heritage kita bisa beli kacamata, bisa nyewa payung. Itu kita pikirkan, kita mau ngapain aja. Oh, setelah itu mungkin aku mau bakal nyobain seluncuran yang pelangi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya udah skrip, tapi dengan secara lebih gampang. Kalau lebih baik lagi itu skrip dibuat dengan secara rinci dengan menggunakan kaidah 5W1H. Itu udah kita pelajari di sekolah. 5W1H itu bakal lebih membantu kita untuk dalam membuat skrip. Nah, dalam skrip itu ada yang namanya hook, atau mungkin Bapak Ibu dan sekalian mungkin familiarnya dengan nama clickbait ya. Clickbait dan hook itu mirip, tapi hook ini adalah detik-detik pertama dari video yang membuat orang ingin dan mau untuk menonton konten kita. Itu hanya di 3-5 detik pertama. Oleh sebab itu, hook ini sangat tricky. Hook ini mungkin beberapa diterjebak, kayak jangan kesini, aku nyesel dan lain sebagainya. Itu adalah contoh hook. Padahal kalau kita nonton isi kontennya, itu sebenarnya promosi. Contoh ini, kayak contoh hook ini adalah jangan mau kesini kalau nggak mau pulang ke sorean. Kita pikir kok jangan gitu, tapi kok jangan mau kesini kalau nggak mau pulang ke sorean, berarti asik dong di sana, asik dong sampai ke sorean orang di sana. Itu adalah hook. Itu yang bikin orang penasaran dan ingin nonton konten kita itu membahas tentang apa. Kemudian buat alur video seperti saya jelaskan tadi, dan tutup dengan call to action. Call to action ini juga perlu sebenarnya, seperti kayak like kalau kalian setuju dengan like kalau kalian setuju dengan review aku ini, atau misalnya follow kalau kalian ingin melihat tempat wisata berikutnya yang aku datangi, atau komen menurut kalian ini oke nggak, ini bagus nggak. Itu adalah call to action. Buat netizen itu bukan hanya sekedar menonton, tapi juga mau komen, mau nge-like, mau nge-share gitu. Nih contoh call to action udah saya buat itu kayak like kalau kalian udah pernah kesini ke Asia Heritage, lalu tag orang yang mau kalian ajak kesini, itu call to action. Kemudian follow akun ini kalau kalian mau rekomendasi tempat liburan yang seru di Pekanbaru.
Itu yang namanya call to action dan hook. Dan itu sangat diperlukan di script yang membuat konten kita menarik dan tidak membosankan. Boleh next mas? Baru ini ada di tahap yang lebih teknis, yaitu produksi konten. Mungkin abang-abang atau bapak-bapak sekalian mungkin udah pada familiar ya dengan produksi konten, udah pada ngerti. Tapi saya mungkin jelaskan aja secara ringkas. Produksi konten itu dibagi menjadi dua, yaitu tahap syuting dan tahap editing. Yang pertama tahap syuting. Tahap syuting itu kita perlukan apa? Gunakan peralatan seperti kamera, HP, kemudian ada mikrofon wireless, ada tripod, ada gimbal, mungkin ada yang mau pakai DJI Osmo tadi, kemudian ada mau pakai lighting, pakai drone dan lain sebagainya. Itu alat konten, kita siapkan alat kontennya dulu. Kemudian apa yang alat konten? Baru kita rekam ke dalam format portrait atau format tegak. Kenapa? Karena kita sesuai tema hari ini, kita ingin membuat video pendek yang sangat interaktif dan bisa meningkatkan audiens kita. Jadi dengan merekam video portrait itu mempermudahkan kita nanti pada tahap editing. Kita nggak perlu nge-crop dan sebagainya karena videonya udah tegak gitu. Kemudian pastikan pencahayaan yang bagus dan mikrofon yang jelas. Mungkin abang, bapak, ibu dan sebagainya pernah nonton nih video kualitasnya jelek tapi audionya bagus. Mungkin kita bakal nonton karena ada yang kita bisa dengar. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya audionya jelas, kemudian pencahayaan juga bagus. Jadi kita harus paham, contoh kayak matahari di sana. Ya mungkin abang-abang udah pada paham. Saya mungkin jelasin ke ibu ya. Contoh matahari di sana. Ya kita jangan tegak membelakangi matahari karena kamera itu bukan backlight, bakal gelap, muka kita nggak kelihatan. Jadi kita harus paham arah dari matahari itu tidak backlight dan memberikan pencahayaan yang bagus dalam video kita. Kemudian udah kita rekam video sesuai dengan skrip atau alur video yang pengen kita mau. Kita lanjut di tahap editing. Editing video itu sangat-sangat gampang sekarang di smartphone. Mungkin udah pada tahu juga ada namanya CapCut. Saya pribadi juga pakai CapCut karena sangat praktis, sangat gampang, bisa di mana saja menggunakan smartphone. Atau mungkin yang lebih profesional lagi di komputer atau di laptop itu ada Adobe Premiere Pro. Dan itu udah di tingkat yang lebih advance lagi. Kalau pengen untuk belajar, boleh nanti searching di YouTube. Kemudian kita udah buka nih aplikasi CapCut, lalu kita masukkanlah semua video yang kita buat tadi. Kita masukkan sesuai alurnya. Karena udah di pikiran kita. Tadi kita masuk IC Heritage, kita ambil TS, kemudian kita nyewa payung, kemudian kita beli kacamata, lalu turun ke bawah. Itu kita runtutkan ke videonya secara beruntutan. Kita susun klip videonya, lalu kan di video itu anggap dari 10 detik ada bagian yang tidak ada suara di depan atau belakangnya itu kameranya turun. Jadi itu bagian itu kita buang, kita cut, kita ambil bagian yang mau kita ambil saja. Kemudian sudah kita cut nih, udah menjadi rapi, lalu kita pindahkan hook hook yang kita pikirkan di awal tadi ke bagian depan. Misalnya konten kita review IC Heritage, jadi kita letakkan hooknya paling depan. Jangan mau ke sini kalau nggak mau pulang ke sorean. Itu kita letakkan di paling depan dengan cara ya kita letakkan klip-klip video yang menarik atau yang mungkin kontroversial dari video yang kita rekam pada hari ini, begitu. Kemudian masukkan voice over jika diperlukan. Nah, seperti saya bilang tadi, mungkin ada beberapa yang tidak pede kalau ngomong langsung dengan di depan kamera. Itu nggak apa-apa. Di videonya kita diam segala macam nggak masalah, kita ambilkan aja, lalu kita masukkan voice over. Nah, kita voice over, kita jelaskan itu ada apa, itu kemana, itu siapa, dan lain sebagainya, itu di voice over. Kemudian kalau misalnya videonya itu butek atau kusem, itu kita bisa lakukan color grading. Nah, color grading ini kalau untuk dasar ya, mungkin ya kita bisa mengadjustnya di bagian brightness, bagian kontras, highlight, shadow, dan lain sebagainya. Ya mungkin waktunya tidak cukup kalau untuk saya menjelaskan color grading. Mungkin bisa dipelajari sendiri di YouTube, di TikTok, dan Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan teks dan subtitle. Saya tekankan di sini, teks dan subtitle itu menurut saya pribadi ya, itu sangat-sangat penting di konten video pendek. Karena yang nonton video kita itu belum tentu dengar video kita itu kita sedang menjelaskan apa atau lagunya apa, tapi mereka pengen nonton dengan kondisi mereka mungkin lagi di jalan gitu, lagi di mobil, lagi di belakang, lagi jadi penumpang, lagi bosan nonton video, nggak mau berisik, ya udah nonton video. Mereka yang dilihat itu adalah teks subtitle.
Nah, di aplikasi CapCut itu kita bisa melakukan subtitle secara otomatis. Jadi gampang, nggak perlu teks ketik satu-satu, sesuaikan durasi, nggak perlu. Jadi kita perlu memasukkan subtitle itu untuk meningkatkan interaksi kita terhadap kepada netizen, kepada penonton audiens kita. Kemudian gunakan musik yang sedang viral. Nah, untuk musik yang sedang viral ini mungkin bisa dibilang riset ya, atau kita memang googling atau cari sendiri di FYP kita. Apa nih musik yang lagi sering diputar? Apa nih musik yang kalau kita scroll tuh itu aja yang keluar? Nah, itu berarti musiknya lagi viral. Itu bisa kita aplikasikan, bisa kita masukkan di konten kita. Dan kalau misalnya video kita ada apa ya, ada monolog atau ada voice over, pastikan musiknya itu volumenya diturunkan, jadi suara dari musik dan suara voiceover tidak bertabrakan gitu. Kemudian setelah gunakan musik yang sedang viral, baru kita ekspor video. Next, Mas. Nah, format yang saya sering gunakan untuk ekspor video itu ada di format MP4 atau di Adobe Premiere itu di H264. Resolusinya itu di 1080p atau Full HD namanya. Kemudian 1080p itu resolusinya ada di 1080 kali 1920. FPS itu ada di 60 atau 30. Tergantung kita mau video yang seperti apa dan kita ngerekamnya FPS-nya berapa. Kalau Bapak Ibu lihat kalau di kamera ya, izin saya tunjukkan. Nah, kalau di kamera video di atas kanan ini ada angka 60, kalau kita tekan ada angka 30. Nah, itu namanya FPS, frame per second. Yang berpengalaman mungkin pernah buat video terus videonya patah-patah, itu mungkin videonya diambil dengan frame rate 30 frame per second. Kalau mau lebih mulus lagi ambil di 60 frame per second. Nah, untuk penggunaan 30-60 ini sebenarnya balik lagi kita pengennya atau kita ngerekamnya 30 atau 60 fps, kita mau videonya mulus atau enggak apa-apa patah-patah, yang penting size-nya kecil, itu nggak masalah. Kemudian bitrate recommendation itu di CapCut kita adjust saja di recommendation, boleh Mas? Kemudian video udah jadi, lalu kita langsung untuk upload konten yang udah dibuat itu di platform media sosial. Kita mau uploadnya di mana? Di Reels Instagram, di Reels Facebook, di TikTok, di YouTube Short. Nah, untuk mengupload konten ini, pastikan ya konten itu diupload dengan kualitas tertinggi. Kalau di Instagram, kalau kita scroll ke bawah, itu ada pilihan upload dengan kualitas tertinggi. Agar apa? Agar video yang kita buat tadi bagus, pas diupload itu nggak pecah. Begitu. Kemudian, setelah itu kita buat lagi caption yang menarik, yang relate sama video. Untuk caption ini, kalau misal di video kita ada hook, kita bisa masukkan hook itu di video. Misalnya kayak tadi, jangan mau ke Asia Heritage kalau nggak mau pulang ke sorean. Itu adalah hook. Itu nggak apa-apa kalau kita masukkan lagi di caption. Caption itu nggak harus panjang, yang penting relate sama apa isi konten kita. Kemudian tambahkan hashtag. Hashtag ini juga perlu. Contoh tadi konten wisata, kita lagi di mana? Asia Heritage, berarti hashtagnya itu Asia Heritage. Asia Heritage ada di mana? Di Pekanbaru. Hashtag Pekanbaru, hashtag wisata Pekanbaru. Itu sangat berguna karena untuk netizen atau audiens yang ingin mencari konten tentang tempat wisata dan lain sebagainya, itu bakal carinya di hashtag. Begitu. Jadi bakal membuat konten kita lebih banyak yang melihat karena dari hashtag tersebut. Dan tentukan sampul dan cover video. Nah, untuk sampul dan cover video itu juga penting. Seperti kita lihat di feed Instagram, saya contohkan dari Instagram saya pribadi ya. Nah, kalau untuk mungkin nggak kelihatan ini, untuk tentukan sampul dan cover video itu juga penting dengan menambahkan teks atau mungkin dengan ekspresi atau kita yang heboh dengan kegiatan apa itu dimasukkan di bagian sampul ini. Jangan konten kita udah bagus tapi foto sampulnya itu foto aspal gitu, karena klip pertamanya itu adalah aspal dari video. Jangan seperti itu, karena dari TikTok dan Instagram itu kita bisa adjust sampul itu bisa kita upload dari galeri kita sendiri gitu. Kemudian pastikan jaringan seluler dan wifi itu kencang saat mengupload video. Supaya apa ya? Itu tadi, supaya tidak pecah, supaya tidak nge-lag hasil videonya dan tidak rusak. Oke Mas. Oke, mungkin untuk personal branding ya, seperti saya bilang tadi, saya mungkin ada beberapa tips. Kalau misalnya kita bingung nih, aku mau dikenal sebagai apa ya, aku ini siapa ya, aku mau jadi konten kreatornya seperti apa, itu kita bisa refleksikan ke diri kita sendiri.
seperti apa yang kita kuasai, apa yang kita senangi, apa yang kita hobi, itu sebenarnya bisa menjadikan bahan personal branding kita. Atau kalau kita bingung lagi, kita bisa tanya ke orang lain, ke orang yang lebih dekat, keluarga, teman, sahabat, istri, suami, pasangan, pacar, dan lain sebagainya. Coba kamu lihat aku nih bagusnya konten apa ya, hobinya apa ya. Kalau aku konten itu orangnya tertarik apa ya. Kalau kita bingung, kita bisa tanya kepada orang lain. Kemudian 3, cek jejak digital kamu. Nah mungkin ini agak sedikit tricky ya. Mungkin ada yang beberapa orang yang pernah ngelakuin sesuatu, mungkin di Google pernah muncul namanya dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, boleh di skip. Kemudian identifikasi audiens dan tujuan kamu. Balik lagi seperti yang awal saya bilang tadi, kita mau bikin konten ini untuk siapa? Untuk anak perempuan yang umur 20 tahun kah? Atau untuk bapak-bapak yang umur 40 tahun kah? Itu kita tentukan. Dan itu bakal relate dengan konten apa yang kita buat. Bakal disesuaikan dengan isi video, voice over, dengan cara bicara kita. Itu sesuai dengan audiensnya kita sendiri. Kemudian 5, buat ringkasan personal branding. Nah, kalau misalnya kita dari 1 sampai 4 itu kita udah dapat gambaran nih, baru kita buat ringkasannya. Seperti aku adalah konten kreator yang fokus dalam membuat konten cinematic drone. Nah, itu adalah personal branding. Berarti saya mau dikenal sebagai orang yang membuat konten cinematic drone. Berarti si konten kita tentang cinematic drone aja. Dan bahkan itu lebih gampang karena kita nggak perlu voice over, nggak perlu kita ngomong dan lain sebagainya. Tinggal tunjukkan klip kita lagi terbangin drone, masukkan klip video drone yang bagus, pakai musik yang viral, itu adalah sebuah konten. Begitu. Boleh next lagi, Mas? Nah, untuk tips membuat skrip, ini mungkin saya sebutkan di judulnya aja ya karena durasi. Yang pertama itu adalah mulai dengan hook yang menarik, yang clickbait, yang menarik orang untuk menonton konten kita. Kemudian kedua adalah sampaikan inti pesan secara jelas dan singkat. Kita buat konten paling tidak durasinya itu 60 detik. Jangan bertele-tele, jangan berlama-lama karena itu buat orang tidak tertarik dan scroll videonya. Jadi kita langsung ke inti pesan. Kita mau ngapain? Kita mau review blender, kita mau review kamera, kita mau review drone. Itu langsung ke inti pesannya, jangan bertele-tele. Kemudian ketiga, menggunakan bahasa yang natural dan sesuai audiens. Netizen itu sangat menyukai kalau kita bikin konten itu menggunakan bahasa sehari-hari. Kayak orang Pekanbaru atau Riau suka panggil Wak. Jadi kan Wak, hari ini aku mau nerbangkan drone di SRT kan Wak. Pas terbang tadi nabrak burung Wak. Nah itu sesuatu yang menarik bagi netizen. Karena kita seperti diajak mengobrol. Mereka seperti diajak mengobrol sama kita dengan bahasa-bahasa itu. Dan balik lagi, bahasa itu juga disesuaikan dengan audiens kita itu siapa. Kemudian keempat, beri struktur yang jelas. Paling gampang bikin konten itu adalah 3, awal, tengah, akhir. Awalnya kita ngapain, tengah-tengahnya kita ngapain, akhirnya itu kita ngapain. Intinya 3 itu aja. Kemudian kelima, masukkan call to action. Jadi tips untuk membuat skrip itu masukkan call to action itu untuk meningkatkan impresi dan ketertarikan netizen terhadap konten kita. Call to action yaitu tadi, follow kalau suka, like kalau relate, share kalau kalian mau teman kalian lihat, itu adalah call to action. Kemudian yang keenam, buat skrip yang mudah diingat. Ya cara yang buat mudah diingat itu adalah dengan kata-kata kita tadi kayak pakai wak dan lain sebagainya. Itu branding kita bakal dikenal sebagai orang yang kalau ngomong di konten pakai wak dan lain sebagainya. Dan gunakan musik-musik yang lagi tren dan gampang mudah diingat begitu. Kemudian boleh. Nah, mungkin ada yang bingung nih, hook tadi itu apa dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa beri tips membuat hook gitu. Jadi ada 5. Yang pertama itu mulai dengan pertanyaan menarik. Contohnya, pernah nggak sih kamu ke Asia Heritage? Itu adalah hook. Atau yang kedua, gunakan fakta statistik mengejutkan. 50% penduduk Pekanbaru nggak pernah ke Asia Heritage. Itu adalah sebuah hook. Orang bertanya, kenapa ya nggak pernah? Oh, ternyata mungkin karena jauh, karena nggak ada kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian 3, buat pertanyaan provokatif, kontroversial. Keempat, gunakan visual yang dramatis dan tak biasa. Dan yang kelima, janji nilai atau solusi cepat, tunjukkan manfaat yang akan didapatkan jika menonton video ini. Contohnya, di video ini saya beri 3 cara cepat, bla bla bla. 5 solusi buat kalian, bla bla bla. Itu adalah salah satu contoh hook. Oke, mungkin sekian dari sharing session saya hari ini. Mungkin kalau karena tulisannya kecil dan tidak terlihat jelas, saya mungkin bakal share kepada teman-teman semua. Mungkin bisa dipelajari, mungkin bisa diaplikasikan di konten sehari-hari. Dan semoga kita semua bisa menjadi konten kreator yang sukses, yang kita sukai, yang kita hobikan. Begitu.
Oke, terima kasih Kak Hafiz. Tepuk tangan dong buat Kak Hafiz. Oke, jadi kan ini waktunya udah mepet ya. Nah, teman-teman. Oke, pesan-pesan untuk konten kreator pemula seperti yang saya sampaikan tadi. Pertama itu temukan persona branding, kemudian kedua konsisten, ketiga baca pasar, baca audiensnya, baca yang lagi viral apa, kemudian yang keempat itu adalah mampu berimprovisasi diri, jadi lebih baik, menjadi lebih bagus dari sebelumnya. Karena menjadi konten kreator nggak yang sekali langsung bikin konten langsung bagus, nggak. Yang pasti bikin konten bagus, bagus dan seterusnya makin bagus lagi. Jadi intinya semangat terus untuk konten kreator pemula. Kita bersama pasti bisa dengan hobi masing-masing, dengan persona branding masing-masing. Kita pasti bisa menjadi konten kreator. Terima kasih. Sama-sama Pak.